Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal Dewan Perwakilan Rakyat. Kita mau DPR. ngegibah. Kita ingin menganalisis, menggibah, dan mengata-ngatain Oh, kelakuan anggota DPR. Banyak ya. Berat nih. Jadi DPR ini Bang sekarang lagi jadi sorotan publik. Publik tuh pada marah sama DPR. Sebenarnya publik marahnya Gara-garanya udah lama sih, tapi karena after sidang tahunan DPR MPR itu publik marah banget sama DPR gara-gara mereka joget-joget. Singkat ceritanya nih Bang, diceritain sama Cindy. Jadi kan sidang tahunan MPR yang kemarin itu, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya. ya. Nah, Iya. itu mereka kan biasalah lagi sidang gitu. Terus afternya yang mereka tuh dikasih tahu kalau misalnya gajinya 100 juta. Gaji DPR Dapat tambahan. gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget gaji gue ada tambahan nih 100 juta gitu. Itu yang kita tangkap kayak seneng joget-joget, Kayak seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang dia ngeliatnya kayak empet banget gitu loh Bang. Dingin tatapannya. Iya, tatapannya tuh kayak ngapain sih nih gitu kan. Nah, akhirnya Yes, Gibran the best. ya akhirnya banyak rakyat yang kayak mengkritik gitu kelakuan para DPR. Kok bisa ya, maksudnya lu gaji dapat tambahan 100 juta tapi rakyat lu Tambahannya 50 juta. 50 juta ya. Jadi penghasilannya gimana sih jadinya? Enggak, jadi karena ada sekarang tunjangan perumahan, itu 50 juta yang sebelumnya nggak pernah ada tuh. Kalau dulu orang cuma dikasih rumah dinas. Yeah. Oh ya. Sekarang Rumah dikasih, beneran. rumah ada rumah yang sudah rumah dibangun dinas. gitu ya. Tapi juga nggak banyak sekali yang nempatin di situ ya. Nah, sekarang ditambahin tuh 50 juta rupiah. Oke. Dihitung-hitung jumlahnya tuh lebih dari 100 juta akhirnya penghasilan Oh, karena sih. ada, kalau nggak salah di gaji DPR itu kan nggak ada tunjangan rumah, tunjangan buat istri, tunjangan Iya. buat anak dan Sebetulnya lain-lain. kalau gajinya sih, gaji pokoknya berapa? 4 juta, Cuman kan dengan agak dramatis tuh mereka bilang sebetulnya tuh lebih rendah dari UMR. Ya. Tapi Tunjangannya banyak. tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan anak, terus tunjangan komunikasi, Iya, tunjangan kehormatan, macam-macam lah. banyak. kalau nggak salah anggota DPR ini juga dapat kayak tiket pesawat gratis. Nanti dulu, itu udah hitungan yang lain hitungan tuh. yang lain ya. Yang ini dulu dong. Ya, intinya yang mereka- ternyata dari tambahan 50 itu akhirnya dihitung-hitung Lebih dari kira-kira 100 penghasilan juta. mereka per bulan adalah lebih dari 100 100 juta, which is hitungannya sehari itu 3 juta. Nambah 3 juta. Nambah 3 juta. Karena ada tambahan itu tadi. Iya, tambahan nasi ini kan. Nah, kok kayak istilahnya gini ya, maksudnya UMR Jakarta aja nih sebulan tuh 5,3 sebulan gitu. Iya. Kamu gajinya UMR nggak? UMR Lebih. ya, lebih. Jadi netizen tuh mikirnya gini Bang, karena kan beredar nih video DPR pada joget-joget, anggota DPR joget-joget. Terus abis itu keluarlah isu yang tambahan itu, yang gaji tambahan buat DPR. Terus netizen marah, wah gila mereka dapat tambahan sehari kira-kira 3 jutaan lah, gue 3 juta sebulan kayak gitu. Iya, Netizen deh. marah lah. Akhirnya rame. Terus kan banyak nih Bang yang disorot sama netizen tuh, banyak artis yang jadi anggota DPR kan. Itu tuh masuk tuh ke video mereka lagi joget-joget. Nah, Yang saya lihat tuh mm-mm. siapa? Saya yang kelihatan tuh yang Eko Patrio. Eko paling Patrio, berulang kali Uya-Kuya. tuh ya disebar tuh yang Eko Patrio. Eko Patrio, iya. Ya, ada Eko Patrio, terus ada Uya-Kuya. Uya-Kuya, bener. Terus ada yang lain-lain juga sih. Lain-lain, bener. Tapi yang lain-lain mungkin nggak seterkenal Iya. Eko dan Uya lah ya. Ya kan artis. Terus apa namanya? Ya tapi sebetulnya yang nggak joget juga banyak sih. Yang banyak Banyak, ada Pasha Pasha Ungu. Ungu, Pasha dia Ungu juga kayak mukanya mati. Dia dingin, diem aja. Kan dia bilang apaan sih joget norak banget gitu kan. Iya gitu. Sama dengan Gibran tuh emang wajahnya dingin banget ya. Iya, kayak diem. Kalau nggak salah aja. pas terakhirnya kan si Mas Gibran kayak salaman gitu ya, nyalamin anggota DPR. Oh ya itu sih Iya. ya, normal. Itu Iya, sudah dia benar-benar kayak Ya udah. Lo tuh kan sudahlah. joget lo gitu. joget, emang Iya. kerja bisa lu. Cuma kan ya karena netizen marah dan rame, akhirnya kan para wartawan nanya-nanya ini tanggapannya gimana ke artis-artis. Salah satu yang disorot itu Uya-Kuya Bang. Kan ditanya iya. kan, gimana tanggapannya soal netizen yang marah-marah
karena anggota DPR joget-joget. Terus jawaban dia gini, ya saya kan artis. Tuh. Saya juga anggota DPR, saya kan juga artis gitu. Ya, artis kan ya wajar aja gak sih joget-joget? Ngonten gitu. Ngonten gitu kan. Ya artis kan ngonten. Netizen juga ngonten, DPR juga ngonten. Emang kenapa? Nah, marah lah netizen Bang gara-gara pernyataan Uya-Kuya. Orang Gitu. bilang apa? Ya udah kalau lu artis ngapain jadi DPR Uya? Itu ada komentarnya. Terus kayak siapa sih yang milih dia? Saya bilang setuju. Iya, siapa sih yang milih dia jadi anggota DPR? Terus ada juga yang bilang, Bang, coba dibalik deh, kalau misalnya dia bilang dia artis yang juga jadi anggota DPR, kan berarti artisnya diutamakan nih. Ya. Gimana kalau misalnya DPR-nya nih yang diutamakan? Jadi ya udah, titel artisnya dilepas aja. Dilepas aja dulu ya. Kan kalau udah masuk ke kursi DPR berarti mewakili rakyat kan, udah bukan artis. Marah gitu. Jadi kayak intinya gini loh, kan lu tuh ya kita tahu lu artis gitu. Tolong ya Mas Uya tonton gitu. Nih, kita tahu Anda tuh artis, cuman status Anda sekarang tuh anggota DPR. Yang mana Anda adalah perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat tugasnya bukan ngonten, tapi merumuskan kebijakan, maksudnya inilah ke rakyat gitu. Mana nih yang sekiranya ada beberapa kebijakan atau apa yang memang memberatkan rakyat. Jadi bukan cuma ngonten. Tenang. Maaf penonton. Susah dikontrol. Sebal. Nah, iya, selain Uya-Kuya Bang yang disorot, ada yaitu tadi Pak Eko Patrio. Eko ya. Iya, kan marah nih netizen, tapi bukannya introspeksi diri mungkin ya, atau kayak kenapa ya publik pada marah. Nah, Eko Patrio malah nantangin netizen. Gimana caranya? Jadi, nantanginnya tuh dia 20 Agustus lalu tuh posting video di TikTok. Dia nih lagi kayak lagi nge-DJ gitu, pakai sound horeg. Terus abis itu captionnya gini, jogetnya harusnya lebih asik pakai sound ini. Pakai sound ini biar keren. Pakai sound ini deh biar keren gitu. Nah, anggota dewan yang lain pada joget-joget. Terus kayak netizen yang kayak bilang, ih ngeledek nih, ih nantangin nih. Hati-hati loh, the power of netizen is real kayak gitu. Terus ada yang bilang enak banget goyangannya gitu. Iya, enak banget goyangannya Pak Eko gitu. Saking marahnya netizen sama Eko Patrio Bang, kan abis dari postingan dia jadi DJ kan ada postingan baru tuh kayak foto-foto dia di Tanah Suci dan lain-lain, foto-foto dia sama anaknya mungkin ya. Itu benar-benar diserang yang kayak abis posting DJ malah agamis. Maksudnya apa yang kayak gitu? Berbau saking agama marahnya di atas penderitaan orang lain kayak gitu. Iya. Ya, sebelum lebih jauh kita komentarin yang ini dulu ya. Iya. Menurut saya itu memang mencerminkan nih ya nggak punya adab. Iya, betul, nggak punya adab. Nggak punya adab. Artinya gini, lu tuh nggak sadar ya seperti yang tadi dikatakan oleh Cindy kan, kamu itu adalah wakil rakyat. Ya, wakil rakyat tidak pernah ditugaskan untuk joget-joget kan. Ya, dia tuh punya fungsi antara lain adalah yang memang intinya adalah dia mewakili kepentingan rakyat luas, kepentingan kita nih. Jadi kalau kita ngomongin Uya-Kuya, kita ngomongin Eko Patrio ataupun anggota-anggota DPR yang lain, itu adalah karena kalian nih orang-orang itu atau mereka itu harusnya mewakili kita. Dan kita marah kalau kerjaan kalian adalah justru joget-joget ya, karena dapat tambahan 50 juta. Ya. Kita punya hak sepenuhnya. Ini masyarakat punya hak sepenuhnya untuk menggugat kalian. Dan mereka kok kayak nggak sadar ya bahwa sebetulnya tujuan utama atau yang harusnya diperjuangkan oleh mereka adalah kepentingan rakyat. Ya. Sekarang ini kan ada banyak masalah di tengah masyarakat kan. Kita tahulah ya ada begitu banyak masalah. Karena efisiensi ini bisa macam-macam terjadi kan. Misalnya saja yang paling gampang adalah kita mendengar orang kehilangan pekerjaan. Karena bisnis tutup gitu misalnya kan. Kita nggak mau nyalahin pemerintah nih ya dalam hal ini. Pemerintah kan memang melakukan efisiensi. Misalnya saja taruhlah mereka nggak boleh lagi atau masyarakat atau pegawai negeri nggak boleh lagi misalnya melakukan perjalanan dinas ya. Nggak boleh bikin acara-acara di hotel-hotel. Jangan salah loh, ini berdampak pada hotelnya, pada lembaga-lembaga yang selama ini menjalankan fungsi seperti perjalanan travel misalnya itu mengalami pukulan dari kebijakan tersebut. Ini kan berat nih ya. Dan ada begitu banyak hal lain yang kita bisa sebut ya. Nah, harusnya memang kita berharap DPR mikirin yang kayak ginian nih. Ya. Sebaiknya gimana ya? Kita mendengar misalnya ada kasus kemarin yang terakhir
ada seorang anak yang cacingan, meninggal karena cacingan ya. meninggal Karena, cacingan di dalam tubuhnya ada ya ribuan banyak gitu. banyak ribuan kan, Iya. sampai ribuan cacing. Itu kan gambaran yang sangat gambaran yang sangat memprihatinkan tentang rakyat kecil kita. Ya, itu harusnya adalah hal-hal yang dipikirkan nih oleh para anggota DPR. Iya. Anggota DPR itu menang dengan melalui proses yang berat loh. Ya, saya adalah seseorang yang pernah juga mengikuti proses pemilihan DPR. Legislatif kan. Iya. Berat nggak berat? Saya memang tidak menggunakan money politics ya, tapi saya tahu bahwa ada begitu banyak orang yang harus mengeluarkan dana begitu besar untuk bisa menjadi anggota DPR, oke? Dan ini pertarungan yang berjalan hampir barangkali waktu itu berbulan-bulan dan akhirnya melahirkan ya komposisi anggota DPR seperti yang kita kenal sekarang ini, ya. Ini hal yang serius. Mereka akan berada di DPR selama 5 tahun ke depan untuk ngapain? Mewakili kepentingan rakyat. Mengawasi pemerintah, merancang bersama-sama pemerintah APBN, APBD, ya, hal-hal sebesar itu, oke? Nah karena itu kita berharap mereka lebih mikirin rakyat dong. Rakyat lagi susah, kalian joget-joget, oke? Karena itu saya sih ngerti kalau ada orang-orang yang marah dengan kelak. Nah kalau kemudian dijawab, ya saya kan artis. Iya lo artis, tapi sekarang ini selama 5 tahun ke depan status lo anggota DPR. Status lo adalah anggota DPR pertama-tama, ya. Nanti kalau mau jadi artis lagi balik nanti. Iya, nggak usah nyalek aja lagi gitu. Kalau atau sekarang mundur juga boleh. Oh, bisa dong. Iya. Saya menyatakan nggak sanggup lagi jadi anggota DPR mundur aja karena saya nggak boleh joget-joget. Saya bisanya ngonten doang. Ngonten, ya. Oh, sekarang soal ngonten tadi. Ini supaya saya nggak lupa nih. Boleh nggak ngonten? Boleh. Nah, tapi kalau bikin ngonten tuh kayak Kang Deddy Mulyadi. Benar. Ngapain dia? Kayak dia tuh ngonten sesuatu yang memang menggambarkan ini loh kayak kemajuan yang memang progres yang sedang dikerjakan gitu. Iya. Atau kayak kemarin sempat konten soal pelajar pada nggak pakai helm, terus dia mengimbau jangan dong masa pelajar naik motor nggak pakai helm. Apakah yang terbaru ini kan yang anak yang tadi cacingan itu kan dia memberi sanksi ke kayak PKK terus ke desanya sendiri bahkan ke pemerintah kabupatennya gitu. Jadi yang beliau ngonten tapi bener-bener ngontennya tuh yang positif, yang sesuatu yang menggambarkan ini progres yang saya kerjakan untuk daerah saya loh gitu. Iya. Dan sekarang bikin dong Uya gitu ya. Saya nggak tahu dia mewakili daerah mana komisi berapa ya, dia di komisi berapa dan dia di mewakili daerah mana. Tapi tetap Anda adalah anggota DPR. Nggak apa-apa dong dia misalnya komisinya bukan komisi tentang tadi kan kesehatan misalnya. Tapi dia ngomong tentang kesehatan boleh. Adalah hak dia kan. Terus barangkali dia cerita tentang apa yang dia lakukan sehari-hari. Hari ini saya rapat nih tentang undang-undang rencana undang-undang whatever lah pendidikan, rencana undang-undang perampasan aset atau pendapat dia tentang perampasan aset. Kalau menurut saya sih seharusnya perampasan aset itu dengan segera diberlakukan. Misalnya begitu, kan orang jadi tahu. Benar. Pendapat dia mengenai itu semua apa, ya. Ini kenapa malah joget-joget, ya. Tapi memang kalau Uya-Kuya menurut saya masih lumayan dibandingkan Eko Patrio. Iya. Kenapa? Karena menurut kalian, kenapa saya bilang begitu? Eko Patrio itu ya masih hampir setiap hari muncul di televisi. Ngapain? Ngisi talk show gitu masih. Talk show, bukan talk show. Bukan talk show, program tapi nggak tahu namanya apa. Ya, kalau Anda penonton televisi dan nonton Trans 7 itu ada yang namanya acara Arisan. Arisan. Yang mimpin Surya Insomnia. Iya, tahu. Ada dia. Siapa? Sering. Ada. Ya mungkin nggak setiap hari ya. Saya koreksi saya. Nggak setiap hari. Tapi dia muncul lebih sebagai peserta kuis yang lucu-lucu gitu loh. Jadi dia mendampingi ibu-ibu dari daerah mana gitu untuk ikut di sana bertanding melawan tim dari kampung lainnya, dari kota lainnya, dari profesi lainnya. Dia tuh yang mimpin. Ya, bayangin itu
acara itu sekitar 1,5 jam Oke. setiap hari. Mm-mm. Ya, dan bayarannya masih mahal itu. Ya misalnya per episode barangkali bisa 30 juta misalnya ya. Misal. Nah, jadi dia ada di sana malam-malam. Ngapain? Mewakili rakyat? Enggak. Ya enggak lah. Memperjuangkan nasib rakyat? Enggak. Lah. Jadi ngapain lu ada di situ? Saya bukannya apa-apa ya, bukan karena ada Armando gara-gara dulu kalah lagi pemilihan legislatif. Ya, terus sekarang jealous ngiri sama yang lolos. Terus ngejelek-jelekin yang lolos. Enggak dong. Saya minta agar apakah Eko, apakah Uya Kuya jadi anggota DPR yang benar. Karena kita membiayai kalian. Uang kita tuh membiayai gaji. Ingat ya, Anda itu digaji sama rakyat. Jadi jangan macem-macem Anda sombong. Kita tuh kadang bayar kita tuh sombong-sombong bayar pajak. Token listrik. Kita tuh bayar pajak apa itu ngalirin ke siapa? Ke gaji Anda. Gaji Anda. Gaji Anda. Macam-macam. Jadi kalau kita udah gaji 100 juta joget-joget. Mana ada beberapa pernyataan artis lain yang juga anggota DPR yang bikin kesel. Kita naik. Ada lagi. Ada salah satunya dari Nafa Urba. Dia Urba. Aktris. Iya, aktris tapi dia nih juga penonton tahu nggak? Kamu tahu nggak Nafa Urba? Tahu ya. Tahu. Karena kan di zaman nggak tahu. Dia memang kayaknya artis agak lama sih. Di Korea taunya Bang. Iya benar. Iya. Ya jadi si Mbak Nafa ini bilang kalau isu gaji 3 juta per hari itu salah paham aja katanya. Karena ternyata itu bukan gaji tambahan tapi kompensasi karena katanya DPR tuh nggak difasilitasin rumah dinas. Iya itu yang tadi saya bilang. Kan? Nah jadi uang itu menurut Nafa katanya dipakai buat ngontrak rumah atau kos di sekitar Senayan yang harganya 3 juta per hari. Iya, jadi kan kan dia bilang juga dia ngontrak rumah 3 juta per hari. Yang atau kos-kosan gitu lah. 3 juta per hari. Dia, jadi itu di hotel aja. Di hotel. Nggak nyampe. Lah, hotel biasa nih yang mana yang bukan yang apa lumayan, sih namanya? Bintang 5 lah ya. Bintang 5. Dia bintang 5 lah gitu, tapi hotel biasa kamarnya bukan kamar yang apa sih istilahnya yang mahal tuh. Luxury, yang suite ya, yang suite ya. Yang suite. Itu kan paling nggak nyampe sejuta juga. Ya kalau nggak 1,5 lah mentok. Ya. Tapi ngapain juga di sana? Ya iya makanya. Lu tuh wakil rakyat. Kalau mau ngontrak rumah, yang ngontrak rumah biasa aja. Ya. Dia kan juga bilang, Navani bilang ini Bang, katanya nggak semua anggota DPR tuh dari Jakarta loh. Iya. Jadi makanya dikasih dikasih uang lah buat nempatin kos-kosan di Jakarta. Nah, ini yang bikin netizen marah. Karena kan orang yang kerja di Jakarta juga emang nggak semuanya orang Jakarta ya. Ada dari Bogor, ada dari Bekasi, ada dari Depok, ada dari Bintaro gitu kan. Lenteng. Ada dari Tangerang Selatan. Maksudnya gini. Saya dari Bogor. Iya. Rakyat aja berbondong-bondong nih ke Jakarta gitu kan, usaha 1-2 jam perjalanan buat ke Jakarta. Ya ini maunya yang di deket Senayan. Cuma kayak kok harganya bisa-bisanya 3 juta per hari. Kalau gitu. Memang kamu ada. Tapi sebenarnya 3 juta per hari gimana sih logikanya? Kan 50 juta dikasihnya. Kan dikali sebulan Bang, ceritanya kan 3 Bukan juta. 50 juta kan sebulan. Itu dapat angka 3 juta tuh dari mana ya? Kan nah jadi ini yang wakil ininya sih yang ini dulu nih yang 3 juta ini. Kan 50 juta per bulan. Kalau 50 juta dibagi 30 itu kan sekitar nggak nyampe 2 sih bahkan. 1, berapa ya? 1,6 kali. Iya. Ya. Gitu kan? Iya. Tapi ngapain 1,6 taruhlah. Ngapain ngontrak rumah atau kos-kosan yang harganya 1,6 juta per hari, bukan per bulan ya? Iya. Kamu ada yang kos nggak? Kamu pernah kos? Pernah. Berapa? Aku yang murah sih yang 500.000. 500.000 per bulan. Ini 1,6 juta per hari. Nggak ada Mbak. Nggak kali ada. Tapi kan emang kelewatan kalau itu dilakukan. Saya nggak tahu ya. Iya. Kos eksklusif yang menurut aku udah bagus aja ya Bang, itu tuh paling ya 5 juta 6 juta ya, mentok 7 juta lah. Iya. Per bulan. Sepupu aku, per bulan. Iya, per saudara bulan. Aku tuh waktu kuliah tuh dia juga ngekos tapi emang kosannya mahal Bang. Kayak ada kolam renangnya. Itu nggak nyampe 2 juta per bulan. Iya. Kayak 2-an sih 2 juta. Tapi per bulan. Nggak, dia maunya yang AC-nya 3 deh kayaknya. Satu kamar.
kamar. AC 3 masuk angin mah. Ininya apa, poolnya apa namanya? Apa tadi? Kolam renangnya. Kolam renangnya Satu buat satu orang. Iya. Apa sih? Banyak ya. Ada ini. Private pool ya ada jatuhnya. jacuzzi. Jacuzzi. Ada jacuzzi ya. Kayak gitu-gitu. Iya. Ini emang itu gimana sih cara menghitungnya tuh? Enggak, gue rasa kosannya ini deh smart home deh. Maksudnya apa? Yang yang bersihin robot. Yang bersihin gitu robot. ya. Oh, iya. Yang layanin robot. TV nyalainnya dari ini aja HP gitu. Iya. Atau kayak bebek pintar apa sih yang nyalakan TV gitu. Gitu. Kayaknya itu. Saya nggak ngerti ya. Oh iya. Cuman saya mau bilang pertama-tama ngapain lu ngebela-bela ini tuh ya? Karena pertama-tama sebetulnya yang jadi masalah nih pertama-tama bukan soal 50 jutanya itu ya. Tapi bahwa setelah mendengar 50 juta joget-joget. Joget-joget. Iya. Ya, itu yang pertama-tama. Tapi kedua barulah kita bicara tentang 50 juta itu pantas nggak sih diberikan. Kalau nggak ada joget-jogetnya mungkin yang 50 juta tuh nggak pernah jadi masalah. Iya. Iya kan? Ini kan gara-gara dan jogetnya joget yang kayak menang perang atau Nah, untuk biaya ini sendiri sebenarnya nggak cuma Mbak Nafa aja yang ngomong. Oh, Jadi iya. ada Wakil DPR RI Pak Adis Kadir itu juga ngomong sebenarnya tunjangan 50 juta, tunjangan rumah ya 50 juta per bulan itu tuh nggak cukup loh, bahkan kita nombok katanya. Bahkan nombok. Dari Karena Hongkong. hitungannya gimana katanya? Gimana? Karena hitungannya kan 3 juta ya per hari ya. Nah, dikali 30 dikali 26. dikali 26 hari kerja. Kenapa 26? Karena Hari kerja, kan Sabtu Minggu Lah kan libur. kalau Libur, kamu libur. ngontrak rumah tetap Bayar bayar sih Sabtu Minggu ya. Cuman nggak ngerti Tapi ya, mohon udah lah maaf ya. nih. Iya. Secara matematika dia aja lah. Iya. Nah, 26 pertama ada kata 3 jutanya. 3 juta. kan 3 juta per hari dikali 26 hari kerja. Menurut Pak Adis itu 78 kan? 78. Malah 8 juta. nombok Nah, 28 tunjangannya juta. cuma 50. 50. Nombok tuh anggota Nombok DPR. dong 28 juta menurut dia. Iya. Jadi Nggak, ini menurut dia membiayai ini Bang. anggota DPR. Iya. Iya. Dari fraksi mana boleh tahu nggak? Golkar. Golkar. Iya. Ini anggota DPR. Iya. Wakil Bang. Wakil DPR RI. Wakil ketua DPR. Iya, wakil ketua DPR RI. Coba ini Bapak siapa namanya? Adis Kadir. Pak Adis. Tolong bantu kami dong. Nggak, ini saya jadi Pak, ini ingat. kita yang lambat tapi gimana sih Pak? Ini kita Saya jadi ingat siapa Kang Deddy yang suka marah-marah sama murid yang kalau 200 kali 2 berapa gitu, ingat nggak? Nggak, yang 202. ini yang 1 tahun 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa? Udah bingung. 16. Enggak, itu menurut Pak Adis harga segitu untuk sewa rumah atau kos 4 kali 6. Ya, 4 kali 6 meter. di Senayan. Itu cuma 8 juta. Nggak, dia kan bilang 3 juta per bulan. Iya. Ya, awalnya. Ya kan? 3 juta per bulan ya. Itu yang tadi kamu bilang, itu kita sudah akan memperoleh ya tempat tinggal yang barangkali nggak mewah, tapi udah sangat pantas. Iya. Ya 3 juta per bulan. Per bulan. Per bulan. Oke. Sekarang pertanyaannya kenapa tiba-tiba dia yang 3 juta per bulan itu dikalikan 26 hari kerja. 26 hari kerja. Ini kan hari kerja. Ya. 26 hari kerja. 3 juta per bulan. Iya. Ya berarti menurut dia 3 juta per hari biayanya. Enggak, dia bilangnya 3 juta per bulan. Dia bilangnya 3 juta per bulan. Terus dikaliin lah sama 26 hari. Terus muncullah 78 juta rupiah Per bulan. per bulan. Nah, akhirnya orang-orang jadi mikir, ini maksudnya per bulan atau per hari? Iya. Gitu. Dia ngomongnya itu per bulan atau per hari. Yang saya pernah dengar dia ngomong itu 3 juta per bulan. Nah, tapi dikali sama 26 hari. Itu dikali ngapain? Gitu. Itu gimana sih? Nggak ngerti. Kalau Gimana nih, Pak? misalnya omongan beliau ini 3 juta per hari. Pak, nggak ada kos-kosan atau rumah yang harga 3 juta per hari, Pak. Nggak ada. Ada mungkin yang rumah itu rumah. Itu Pondok Indah kali kayaknya ada. Iya, deh. kali ya. Kayak mungkin ya pondok Boleh, indah ya. boleh gitu kata pemiliknya. Ini boleh disewain nggak? Boleh. Per hari ya 3 Per hari juta 3 gitu juta kan. gitu kan. Ya. Mungkin sih. Mungkin. Saya yakin sih nggak ada. Tapi gimana sih Bapak ini logikanya Anda itu wakil ketua DPR. Kemudian Anda menganggap bahwa kalau kita harus
menyewa rumah 3 juta per bulan, maka pengeluaran per bulannya adalah 3 juta kali 26. 78. Datang angkanya dari mana? Bapak klarifikasi deh Pak, per bulan apa per hari nih 3 juta? Per bulan apa per hari nih maksudnya nih? Kalau Pondok Indah kan agak jauh nih dari Senayan ya, agak lurus, masih jauh gitu. Beda arah. Beda. Nah, ini kelewatan sih. Menurut saya dia harus ya memang betul, harusnya kita mintai dia untuk memberikan klarifikasi. Ini masih ada yang lebih gong lagi Bang soalnya Bang. Ada yang lebih gong lagi. Ya, tapi ini ya. Ya, apa? Nah, tapi ini politikus PDIP yang ngomong. Ada lagi. Jadi ada tarik napas dulu. Oh iya. Politikus PDIP namanya Deddy Sitorus, Bang. Kalau di searching kan pernah jadi anggota DPR juga ya, atau sekarang masih menjabat? Masih ya? Iya, jadi dia diundang gitu jadi narasumber di salah satu program TV lah. Terus ditanya, ini gimana nih tanggapannya soal penambahan gaji yang hampir 3 juta per hari, sementara rakyat aja 3 juta per bulan, kan ditanya gitu sama mbak-mbak presenternya. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya? Ya, boleh? Masa kamu bandingin gaji DPR sama gaji UMR? Ya, masa kamu bandingin gaji DPR sama gaji, nggak bisa dong dibandingin sama gaji rakyat jelata. Kayak apa sih? Tukang beca sama buruh. Tukang katanya. cuci. Itu namanya sesat logika, Mbak, gitu. Ya kan nggak bisa dibandingin sama orang yang gajinya UMR gitu. Ya. Apakah kita akan tetap Nggak benar, itu pertanyaan besarnya adalah kenapa ya rakyat tuh memilih orang-orang semacam itu menjadi wakil mereka di DPR? Ya walaupun tentu aja jawaban gampangnya adalah sangat mungkin, saya ulang, saya tidak menuduh apapun, sangat mungkin itu karena money politics. Aku sebagai rakyat yang memilih juga yang DPR ya, kayak ini bisa kerja nggak sih kayak gitu-gitu. Jadi kita kayak. Tapi ada dua hal ya, Sin. Mungkin ada orang yang nggak bisa kerja, tolol aja gitu loh. Ya. Tapi buat saya kalau itu ya udahlah, kita relakan. Kan nggak semua orang pintar. Kayak tadi yang wakil yang Padis itu. Itu kan barangkali ya, maaf ya, barangkali emang nggak nyampe otaknya. Ya, 3 juta, malah di kepala dia itu 3 juta per bulan. Nggak cukup dong. Kenapa, Pak? Kan harus dikali 26. Kita juga harus. Makanya tadi si sini juga mungkin 3 juta per hari kali Gra. Enggak, dia bilang 3 juta per bulan, per hari. Saking buat sini saking nggak masuk akalnya logika 3 juta per bulan itu 3 juta itu karena dikali 26 itu pasti per hari. Padahal saya ingat sekali kalimat dia adalah kan ya, apa sih dia bilang nyewa ya? Nyewa rumah kos yang ukurannya 4 kali 6 meter. Itu kan 3 juta per bulan. Ya. Nah, jadi kembali ya yang kita ngomong tentang Deddy Sitorus. Kalau kayak Pak Adis ini, ya udahlah emang gak nyampe. Tapi kok dia terpilih? Iya, inilah. Nggak tahu lah kenapa. Tapi lebih karena dia nggak nyampe aja otaknya. Hanya Allah yang tahu. Wallahualam ya. Wallahualam. Tapi kan paling tidak dia tidak menghina siapapun kecuali dirinya kan? Iya, benar. Oke. Iya nggak? Dia kayak mempermalukan diri dia kan? Dan kita maafkan aja, barangkali dia salah, dia kan tiba-tiba blank gitu loh pikirannya, grogi. Tapi sejauh anggota ini DPR grogi. Iya, anggota DPR grogi gitu dia. Tapi yang sejauh ini yang bener-bener aku dari si nanti dulu Deddy Sitorus dulu dong. Iya, dari Eko semua itu emang aku geramnya emang yang pernyataan ini sih. Deddy ini. Karena geram banget. Kenapa? Karena, geram kenapa? Apa ya? Menurut aku dengan dia ngomong nggak bisa dong dibandingin gaji DPR sama gaji rakyat jelata. Pak, Anda kan wakil rakyat, Pak. Masa kayak mengkotak-kotakan gaji DPR sama gaji rakyat sih? Maksudnya gini, Anda aja digajinya sama rakyat gitu loh. Masa bisa sih Anda ngomong gaji Anda nggak sebanding sama buruh tukang cuci? Jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan. Justru itu yang harus diperjuangkan dong. Gaji buruh, gaji yang lain-lain kan. Nggak usah gajinya deh. Ya. Haknya gitu ya. Haknya, kondisi hidupnya ya. Kok malah dan Anda kok berani-beraninya itu menganggap bahwa kalian tuh nggak sederajat dengan tadi apa buruh tukang beca kan? Iya. Ya kan? Masa kalian menganggap kalian tidak sejajar? Pak, Bu, Pak ya, Bu, Pak ya. Pak, kita itu sama. We are equals. Yes, betul. Cindy ini 24 tahun ya? 25.
25, kamu 23, saya 64 tahun ini. Kita equal nggak? Equal. Saya bisa salah, bisa. Egra bisa salah, bisa. Cindy bisa salah, bisa. Deddy Sitorus bisa salah nggak? Oh bisa bang. Eko Patrio bisa salah nggak? Bisa. Uya Kuya bisa salah nggak? Bisa. Siapa satu lagi tadi? Pak Adis Adis. bisa salah nggak? Bisa. Ya itu jelas salah. Iya oke. Ya kan? Oke. Terus mungkin seorang buruh akan lebih ngerti tadi Iya. yang bilang bahwa Pak nggak gitu logikanya. Kan udah dibayar per bulan Pak gitu. Gitu kan? Iya. Jadi gimana ceritanya Pak Deddy Sitorus yang datang dari sebuah partai yang katanya selama ini partai Wong Cile. Nah, Cile, katanya ya. Wong Cile. Wong Cile. PDIP ini kan Wong Cile. Wong Cile, orang kecil. Terus bilang jangan disamain dong kita sama buruh, sama tukang beca. Mana sih? Bahkan Pak Presiden Prabowo aja kan selalu apa ya, kayak dia ini banget sama Wong Cile gitu loh, kayak Iya. rangkul. Masa anggota DPR gitu? Masa anggota DPR dari partai Wong Cile Gitu. begitu cara melihatnya, ya. Dan ini bukan persoalan jangan disamain atau enggak. Siapa juga yang nyamain? Iya, makanya ini dengan apalagi ditambah omongan kayak gini, publik makin lama makin skeptis dong sama Makin DPR. skeptis. Udah omongannya kayak gitu, lu juga kerjanya juga ngapain di ruangan DPR kalau lagi rapat kan? Iya. Iya. Kadang tidur. Main Candy Crush. Iya. Iya dari CCTV bang kelihatan dong. Main Candy Crush. Ada yang lagi nonton video 21 Bokep. plus. Iya. Aduh, pusing. Tapi jadinya aku tuh mikir bang, kan ini kan emang lagi dar-der-dor banget ya soal DPR. Ini kan mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini mereka mewakili rakyat yang mana jadinya? Rakyat siapa nih? Apa Iya. kelas atas? Apakah elit? Enggak yang bayar mereka. Mereka ini cuman orang-orang yang dibayar oleh orang-orang tertentu lainnya. Oh ada ininya ya. Ada bohirnya. Grandmasternya ini. Grandmaster, iya. Tapi gini, ini masih ada contoh-contoh tolol lainnya nggak? Nggak, sudah. Enggak, sudah. Enggak. Cukup. Tapi kita kembali nih ke basic ya. Iya. Ini kembali menjelaskan betapa buruknya sistem politik kita bahwa akhirnya orang-orang yang lolos jadi anggota-anggota DPR adalah orang-orang semacam ini. Ya, saya ulang ya, saya bukannya sedang bicara tentang saya marah karena saya nggak terpilih jadi anggota DPR. Saya itu sebetulnya saya akan sering mengulang cerita ini untuk mengatakan bahwa masyarakat itu sebetulnya juga bisa sangat rasional. Buktinya saya itu sebenarnya dipilih oleh 70.000 orang. Oke, oleh pemilih nih. Dan itu sebetulnya sudah cukup membawa saya untuk duduk di DPR. Tapi kenapa saya nggak lolos? Karena partai saya nggak lolos. Oke, PSI kan? PSI itu nggak lolos parliamentary threshold. Kenapa nggak lolos? Karena dia tidak memperoleh angka 4%. Oke. Karena itulah memang sebagian orang mengatakan sebetulnya yang bikin ketetapan parliamentary threshold menurut kalian siapa? Bahwa untuk bisa lolos ke DPR harus 4%. Itu undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? DPR. Jadi DPR sendiri itu mungkin dalam rangka mencegah jangan orang-orang seperti saya bisa lolos, ya. Dibuatlah aturan yang sedemikian rupa sehingga mempersulit orang-orang yang mungkin sebetulnya tidak datang dari partai-partai besar untuk bisa masuk ke DPR. Oke? Jadi mereka bikinlah aturan harus 4%. Sehingga banyak yang nggak lolos, bukan cuma saya. Saya cuma ingin mengatakan sebetulnya masyarakat tuh rasional kok. Buktinya mereka milih saya. Oke? Milih saya ini kan saya nggak ganteng, saya nggak terkenal, saya nggak kaya dan segala macam. Saya lolos. Kenapa? Menurut saya karena kepercayaan. Jadi saya nggak sama sekali nggak mengeluarkan money politics waktu itu. Kan kalian paham ya? Kan menyuap itu ya sebetulnya. Nah kembali ke tadi, ini artinya masyarakat udah kepengen mengajukan nama yang mereka pikir pantas, belum tentu lolos juga karena ada aturan yang dibuat oleh DPR sendiri. Sehingga ujung-ujungnya ya kita lihat tadi ada orang seperti Eko Patrio, orang seperti siapa tadi? Uya Kuya, orang seperti Nafa Urbah, orang seperti Deddy Sitorus yang lolos. Pertanyaannya adalah kenapa akhirnya mereka yang lolos? Bisa macam-macam saya katakan tadi. Bisa karena karena money politics, ya. Tapi juga bisa karena barangkali nggak money politics, tapi karena
ya orang kenal aja Eko Patrio kan Iya, pelawak. artis. Jadi kan ketika itu kalian datang nih ke TPS. Ya mungkin kebetulan orang kayak kalian udah tahu nih pas berangkat udah mau pilih siapa. Iya. Ya. Tapi kan rakyat kita nggak bisa pikir begitu cara berpikirnya kan. Mereka tuh kita harus milih siapa. Pas dibuka, wah ada tampang Ade Armando, nggak kenal mereka. Iya. Jadi nah ini gue kenal siapa itu, Eko Patrio. Nah ini gue kenal siapa ini, Uya Kuya. Atau seperti ada satu partai yang banyak sekali artisnya, ingat? PAN, ya. PAN itu kan kayak partai artis nasional. Iya, artis semua benar. Ya kan? Ada Farel, ada siapa? Kan Farel dikenal. Saya nggak merendahkan Farel, Pak, tentu saja. Tapi saya mau bilang bahwa inilah yang menyebabkan gara-gara prosesnya seperti ini, maka akhirnya yang lolos itu adalah orang-orang yang barangkali bukan karena qualified, bukan karena dia jago, atau karena saya kenal membela kepentingan rakyat gitu loh, ya. Tapi karena ya orang ini terkenal di televisi, sering muncul. Karena famous aja. Famous, atau cantik, atau ganteng, atau lucu. Bukan karena dia punya integritas sebagai seseorang, tanda kutip seseorang gitu, enggak. Secara value, secara ilmu enggak. Cuma karena tampang, karena udah terkenal, udah punya nama aja. Iya. Nah, orang-orang ini sayangnya, tadi saya berpikir gini, ya taruhlah semula tuh artis, tapi kemudian masuk ke politik gitu ya, ke parlemen. Mbok ya sama partainya diajarin, kalian tuh harusnya gini. Kalian tuh ada di komisi ini loh, tentang ini, permasalahannya ini. Kalian ada di dapil ini, nih dapil ini nih daerah yang bermasalah yang soal terkait komisi kalian ini gini dijabarin gitu. Gitu. Jangan ini kayaknya enggak. Kita nggak sih jadi DPR? Kayaknya enggak gitu. Yang diharapkan Cindy kan gitu. Iya. Ya, kalian udah nggak boleh jadi artis lagi. Fokus. Jangan terus muncul di arisan dong setiap hari. Makanya, balik lagi ya, bukan karena Bang Ade nggak melos. Enggak, ini suara hati kita bertiga juga, semua saya rakyat biasa ini juga sangat-sangat mengeluarkan unek-unek yang tadi aku bilang gitu. Coba pahami kok Anda tuh komisi berapa sih, dapilnya dapil mana sih, dicari titik permasalahan ini yang emang bermasalah terkait komisi yang ada di tempat kalian gitu loh. Jangan ya kita kan artis ya. Sekarang artis. Ya terus kenapa jadi DPR? Dan fakta uniknya nih Bang, ini terkait DPR Indonesia nih. Jadi menurut datanya Independent Parliamentary Standard Authority sama Dana Moneter Internasional IMF, jadi gaji anggota Dewan Indonesia itu ada di peringkat 4 tertinggi di dunia, ngalahin Amerika Serikat. Jeng. Jadi ada peringkat pertama Nigeria, Kenya, Ghana, baru ini nih. Itu negara juga selama ini. Afrika nih, negara Afrika baru deh. Asia, Indonesia. Asia pertama. Iya. Nah, ini mengingatkan saya pada satu hal. Apa tuh? Sebenarnya angka 100 juta itu aja udah salah. Penghasilan anggota DPR tuh jauh di atas 100 juta per bulan. Barangkali bukan per bulan. Kalau per bulan yang pasti dapat ya sekitar 100 jutaan gitu ya. Iya. Tapi dia tuh dapat duit dari macam-macam penghasilan lainnya. Benar. Kalian tahu nggak? Misalnya apa? Kamu pernah dengar penghasilan anggota DPR lain nggak di luar itu? 500 lebih. Tunjangan itu paling. Nah, itu kan ada gaji, terus tunjangan-tunjangan tuh. Iya. Kalau itu aja gaji plus tunjangan yang sampai tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makanan ya. Tunjangan beras, jiwa, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan. Tunjangan beras. Iya, beras atau jiwa, tunjangan PPH pasal 21, tunjangan kehormatan. Ada tuh, saking sayangnya negara. Kan yang undang-undang yang bikin DPR juga, jadi dia bikin aturan yang membuat mereka sendiri nyaman hidupnya. Menarik nih undang-undang. Mereka tuh dapat pensiun. Oh iya, dapat pensiun. Setelah nanti selesai, udah nggak kepake nih, tetap dapat pensiun. Ada yang mau aku tanyain kepada Bang Ade soal undang-undang. Tapi kita bahas ini. Nah, itu oke. Nah itu jadi yang rutin setiap bulan pasti mereka peroleh itu udah di atas 100 juta. Ini aja udah rame ini orang. Gila gitu kan. Nih yang lebih gila lagi, dia tuh punya kegiatan apapun dibayar. Misalnya gini, kunjungan. Dia tuh ada yang namanya kunjungan ke daerah, ketemu sama masyarakat.
itu disebutnya juga reses. Ya, itu dapat duit. Kan itu kerjaanmu tuh memang harus ketemu rakyat kan? Enggak dong, kalau dia ketemu rakyat dia dibayar lagi. Dan mereka tuh bisa-bisa yang ngakal-ngakalinnya begini. Harusnya reses itu 10 hari misalnya. Ada hitungan itu. Kalau 10 hari, setiap hari kamu dapat uang saku sekian, dapat dana untuk ketemu masyarakat sekian, bla 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 bla. Dia bisa tuh nulis 10 hari. Tapi turun lapangannya berapa hari? 3 hari lah. 3 hari. Jangan, Iya. Enggak 1 ya. Jangan sampai 1 lah. Iya. 3 Itu juga turun lapangannya ngapain? Paling ke restoran ya kan. Yang penting turun. Enggak, taruh lah bener di 3 hari itu dia ketemu masyarakat, Iya. mendengar, oh begitu Pak, begitu ya Bu ya. Oh Tapi iya. dipilih orang-orangnya. Enggak tahu. Beneran Enggak tahu. belusukan. Saya mau bilang taruh lah yang 3 hari itu beneran ketemu. Tapi kan ada sisa 7 hari kan? 7 hari di mana? Liburan. Tapi terus dia bikin foto-foto. Sedang di ini, sedang belusukan. Ya. Terus ke luar negeri. Ya, perjalanan dinas. Itu pun dibayar. Terus udah naik, misalnya naik pesawatnya adalah private jet. Enggak lah. Garuda tapi bisnis class. Oke. Itu kan paling mahal. Ya. Enggak dong, dia naik ekonomi. Kan ada selisih harga. Oh, jadi nanti sisanya itu buat dia. Pintar dia nyampe ke negara tersebut dikasih hotel nggak tahu bintang 5 atau berapa. Pokoknya yang lumayan mahal ya. Enggak dong, dia nginepnya di rumah kedutaan. Oke. Ngerti gak? Iya. Nanti perjalanan dinas di sana kan naik kendaraan dikasih duit lagi, Cin. Uang transport. Enggak dong, kan dianterin orang kedutaan. Terus kedutaan akan melayani mereka, ketemu ini, bahkan di sebagian negara cerita orang-orang kedutaan tuh paling sebel kalau anggota DPR datang karena they have to service them. Memang diusir. Termasuk mau marah nggak nih? Nyediain perempuan. Ya. Atau nyediain laki-laki kalau buat cewek. Ini. Ini cuman contoh loh. Ada banyak kegiatan. Mereka dapat ikut rapat misalnya ngurus undang-undang apa gitu ya. Setiap rapat, mungkin nggak setiap rapat kali. Tapi saya mendengar di banyak kali rapat itu mereka dibayar uang kehadiran. Kan udah kerjaan lu. Iya. Dibayar ya kan? lagi. Kamu kalau rapat dibayar lagi nggak? Enggak. Emang kerjaan kita snack juga karena kebaikan hati orang aja. Iya. Mbak Rizka. Dan kebaikan hati bos. Ini nggak ada makanannya. disediain. Jadi kalau mereka tuh dibayar sama kita, sama rakyat tuh. Jadi kalau kalian ngelihat anggota-anggota DPR, kamu harus tahu hidup mereka itu kita yang biayain. Itu tuh dari pajak kita, Bang. Kita bayarin mereka, Bang. Kita bayar pajak, dikejar-kejar kan kita bayar pajak. Udah kita bayar, ngebiayain hidup mereka. Udah dapat mobilnya keren-keren kan. Jadi mereka bukan dikasih duit buat beli mobil, saya rasa dikasih mobilnya. Dan request jangan-jangan bisa ya. Dan bisa request kali nggak tahu ya. Tapi maunya bayar desil berapa gitu. Udah gitu gaya sombongnya setengah mati. Ya tadi jangan samain kita dong sama tukang beca sama buruh. Kan kalau kita mau jadi orang yang pemberontak rebel gitu kayak new orang itu gulingkan nih beneran kan. Tapi enggak, saya tidak sedang memanas-manasi situasi. Saya mau bilang bahwa anggota DPR tuh harus sadar sekali bahwa mereka itu memperoleh begitu banyak keuntungan. Ya, yang bahkan ada yang bilang penghasilan bisa miliar. Tapi ada yang mau aku highlight, Bang. Ya, kan Bang Ade bilang undang-undang itu kenapa akhirnya banyak banget tunjangan sampai tunjangan beras aja dihitung gitu kan. Itu kan ternyata undang-undang itu yang bikin DPR. Nah, apakah bisa dikaitkan bahwa undang-undang perampasan aset yang udah masuk prolegnas dari 2023 sampai 2024 sampai tahun ini nggak disah-sahkan itu ada kaitannya? Mungkin. Kan kita hanya bisa bilang begitu kan karena kan kita nggak tahu persis apa yang terjadi, kenapa itu nggak pernah bisa lolos. Ya, cuman itu kan lebih ke korupsi ya. Kalau perampasan aset itu kaitannya sama korupsi. Ini kan dia nggak korup.
Iya, emang tunjangan. Enggak, maksudnya ya banyak juga yang korup. Iya, benar. Tapi mereka tuh dapat duit ini, dapat duit itu, dapat duit ini, dapat duit itu nggak korup. Itu emang kerjaan. Emang dikasih. Walaupun kalau tadinya seharusnya bikin reses 10 hari, dia cuman korup dong Bang 3 hari itu berarti. korup, tapi korupnya kan masih kalau sama mereka mah dinormalisasi. Segitu doang Segini gitu. doang. Masa mau disamain kita Tapi sama segini buruh. doangnya mereka tuh bedanya tuh spare-nya bisa berapa puluh juta gitu. Enggak, sekarang bayangin kalau buat saya, ini kan yang melakukannya bukan 1-2 orang. Iya. Semua. Itu semua. Itu saya pernah ngomong sama anggota DPRD dari PSI yang dulu di DPRD DKI, sekarang akhirnya dia kalau nggak salah nggak maju lagi ya. Sudah muak. Itu dia itu religius taat. Jadi kalau Anda religius, itu kan ada perasaan bahwa you are not supposed to gitu loh. Kamu kan nggak boleh dong dapat duit yang bukan hak kamu. Ya. Iya betul. Nah dia itu begitu dia masuk ke DPRD DKI, itu ada tugas berkunjung ke Bali. Dia Jakarta nih, mempelajari pajak di Bali. Itu aja buat dia nggak masuk akal. Ngapain lu belajar pajak ke Bali? Nyampe-nyampein aja nih, jauh. Yang penting tapi bukan capek-capekin aja. Oh, iya. Ya. Duitnya kan. Iya benar. Udah dikasih duit nih, perjalanan, uang sakunya berapa, datang ke sana, bla 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 bla. Ke sana itu ternyata nggak ngapa-ngapain. Karena datang ke sana, ketemu sama DPRD Bali. Ketika datang ke DPRD Bali, misalnya taruhlah yang datang nih komisi pajak tadi kan, yang komisi yang ngurusin pajak, nyampe ke Bali, ketemu sama anggota DPRD Bali. Kata anggota DPRD Bali, kata sekretariat, wah lagi nggak ada, juga lagi kunjungan ke daerah lain. Buang-buang duit banget gak sih? Jadi maksud saya, kita aja tahu caranya kan. Kita kan nelfon dulu dong. Ada nggak si bapak ini, bapak itu, ibu atau komisi ini mau ketemu nih Jakarta. Kan harusnya gitu dulu dong. Jangan udah nyampe ke sana, udah keluar duit, udah dibayar. Wah nggak ada tuh kalau yang komisi itu. Ini sama komisi yang lain aja deh. Yang nggak ada hubungannya sama, nggak relevan, nggak nyambung sama yang ingin tujuan kunjungan tersebut. Bayangin. Itu bisa begitu. Itu kan menakutkan. Sangat. Ya. Nah, tapi itu kan kenapa dilakukan? Kenapa itu dilakukan? Itu uang datang dari mana? Uang tuh datang dari situ. Dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah, dulu nih yang menarik ada, ingat Krisdayanti ya? Kan dia pernah jadi anggota DPR sekali. Tahun 2019. Dia tuh pernah melakukan kesalahan. Dia tuh diwawancara. Ketika dia sudah terpilih jadi anggota DPR selama beberapa bulan, itu ditanya atau diundang ke podcastnya Akbar Faisal. Sama Akbar Faisal ditanya, berapa sih penghasilan kamu? Terus Krisdayanti sama malu-malu ngomong, ya sekian, ada uang ini, dan segala macam. Oh itu kalau salah yang dia bilang, tanggal 1 kita dapat 3 juta, tanggal 5 kita dapat berapa juta, terus tanggal berapa kita dapat berapa juta gitu. Nanti ada uang ini. Dimarahin dong Krisnya. KD-nya dimarahin. Sama siapa? Sama entah partainya, entah DPR atau lu jangan ngomong-ngomong sama masyarakat. Spill aja tadinya, nggak apa-apa. Nah, jadi sebetulnya uang yang diperoleh anggota DPR tuh jauh lebih tinggi daripada 100 juta per bulan. Setiap tahun tuh dia bisa merah sekian miliar rupiah. Ya. Saya nggak ngerti kenapa dapat 50 juta tambahan aja udah joget-joget. Iya. Itu kayaknya Gibran ngeliat, udah muak banget nih. Kalian ini memang memalukan. Dia cuma yang kayak aku jadi keinget ada salah satu postingan akun di IG yang mana itu kayak dia tuh ada beberapa pejabat ya DPR-nya tapi di negara lupa Skandinavia pokoknya, Norwegia atau Swedia. Nah mereka tuh sama sekali nggak dapat mobil dinas, rumah, bahkan gajinya tuh kecil. Dan pas ditanya kok nggak dapat sih mobil dinas apa? Buat apa? Emang butuh ya? Kan kita kerja buat rakyat. Kasih paham Pak anggota Dewan Norwegia dan Swedia itu. Dan ingat ya, Norwegia dan Swedia itu
Saya pernah ke sana. Oh iya. Itu masyarakatnya mayoritas, maaf nih buat nonton, itu nggak percaya agama, Iya sih. agnostik atau apalah gitu ya. Iya. Ya. Jadi mereka nggak percaya agama, cuman begitu berintegritasnya. Iya. Ya, kan harusnya anggota DPR emang begitulah. Iya, kayak aku tuh sampai yang pas baca itu shock banget kayak Iya. kok anggota dewan mikirnya gini, gila keren Iya. banget sih. Bahkan kalau nggak salah pernah ada ya kalau di Singapura tuh rapatnya benar-benar yang rapat, nggak ada Iya. apa-apa dan Iya. kecil gitu tau ruangannya Iya. yang kayak Nggak ada singkong gitu. Ya udah rapat aja udah. rapat, beneran rapat di Singapura loh itu, gila sih. Tapi ini ada sekarang, ada anggota DPR dari Gerindra namanya Mas Pak Habibur Rahman. Dia tuh sampai bilang itu kalau rapat-rapat kasih air putih aja lah anggota DPR. Dia anggota DPR loh. Dia yang iya. Ini yang baiknya nih kan. Yang Dari waras. tadi yang waras. Dari tadi oke. kan dari tadi kita udah ngomongin yang lain-lain nih. Yang mulai yang agak lain nih. Nah, Habibur Rahman nih kayak orang Norwegia itu. Dia hitung-hitung ini pengeluaran buat makan nih sering. Misalnya gini Kak, ada rapatnya serangkaian rapat satu hari. Barangkali jam 10 pagi ada rapat. Nanti makan siang. Terus jam 2 ada rapat lagi. Ntar jam 6 sore ada rapat lagi. Itu di setiap rapat katanya. Itu ada makanan kecilnya. Snack-snacknya. Snack-snacknya gitu kan. Terus Habibur Rahman kali kesebel ngeliat itu. Dia bilang udah kasih air putih aja. Karena mungkin snack yang sama Yang eksklusif ya. 3 kali Snacknya sehari. Ini 3 kali. 3 kali sehari tuh di Starbucks. Boros. Kan emang Iya. Ya ini bagus. Dia dari Gerindra. Jadi gengnya Pak Prabowo nih. Ini partainya partai Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan Gerindra bisa begitu tuh terus mensosialisasikan penghematan gitu. Jadi efisiensi itu jangan. Cuman masalahnya gini. Yang ngatur pengeluaran DPR tuh DPR sendiri. Itu masalahnya. Kan yang bikin aturan dia sendiri. susah. Udah deh. Kalau lingkaran ya maaf ya kasarnya lingkaran setan yang berputar di situ aja mah nggak bakal bisa lepas. Nggak akan selesai ceritanya. Selesai. Gitu kali ya Gra. Iya, begitu. Jadi siapa yang tertarik menjadi anggota DPR? Enggak, akhirnya benar. Orang menjadi anggota DPR tuh bukan untuk melayani rakyat, tapi karena dia uangnya. duitnya gede Karena banget, fulusnya. gampang dapetnya. Kayak misalnya tadi Eko Patrio sama Uya Kuya itu, dia udah dapat penghasilan besar dari konten-konten dia, dari muncul di TV dan seterusnya. Terus dapat kayak uang tambahan gratis gitu loh dari rakyat, dari negara yang bisa mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Iya. Ya itu yang dia kejar. Bukan kenapa Anda jadi anggota DPR? Saya akan membela kepentingan rakyat, nggak gitu. Nggak ada. Ya. Karena saya tahu saya dapat uang besar. Makanya sekarang lagi banyak banget komen di sosial media bubarkan DPR. Iya, demo segala Demo. mau demo segala macam. Ya nggak mungkin juga ya, dan jangan. Dan karena kalau kita nggak punya wakil rakyat yang membela kepentingan kita juga susah. Iya. Yang harus kita perjuangkan adalah Mengubah si sistemnya mengubah ini sendiri. si DPR itu menjadi betul-betul wakil rakyat yang sesungguhnya. Iya, betul. Betul. Nah, Itu. kalau dari aku pesan buat Mas Uya Kuya, Mas Eko Patrio. Dan Ava Urba. Nih, hati-hati lagi dikeker netizen. Maksudnya kan the power of netizen, takutnya kalau 5 tahun ke depan nyalon lagi nggak ada yang mau milih. Kalau emang mau ya, maksudnya karena emang udah banyak yang sakit hati secara nggak langsung sama pernyataan mas-mas ini gitu. Bahkan memang ini masih di sosial media yang aku pantau gitu ada nggak sedikit komen, kalau kayak gini mah golput aja mendingan gitu kan. Iya. Dampaknya bukan Dampaknya apa-apa gitu. juga. Takutnya, Tapi kalau kamu golput, saya mau bilang ingatkan sama yang golput nih. Anda golput pun tidak berpengaruh apapun. Benar. Kan pemilunya jalan terus. Benar. Memang kalau golputnya tinggi terus batal pemilunya kan enggak. Nah. Tetap ada yang dipilih. Mending pilih yang bagus lah gitu. Iya. Yang menurut Anda tuh bisa Iya. buat kayak cari track recordnya aja track gitu. recordnya benar. Kerjanya bener gak nih? Jangan cuma famousnya aja gitu. Benar. Jangan cuma gantengnya doang. Ganteng Cantiknya pilih doang. ya. Ganteng Jangan. pilih, jangan. Kok ganteng gak bisa kerja? Susah nih Susah ininya nih. gitu. Tapi saya mau tambahin, yang paling parah tuh bukan nggak bisa kerja, tapi maling. Maling uang rakyat. Ya. Udah ganteng nggak bisa kerja, maling. Maling. Kacau. Atau cantik ya. Iya. Cantik-cantik udah gak bisa kerja, maling lagi.
Oke ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa saya terus di episode Kupas Berita berikutnya, dan semoga anggota DPR-nya bisa amanah ya. Jangan. Amin. Betul, amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.